Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 246. Alam taro ilal mala'i, tidakkah engkau melihat kepada jamaah, mala' itu artinya jamaah, mim bani Israil, dari bani Israel, mim ba'di Musa, ay mim ba'di mauti Musa, setelah wafatnya Nabi Musa, ay ila qissatihim wa khabarihim, kepada cerita mereka dan berita mereka. Idh qalu, ketika Bani Israil itu mengucapkan linabiyyin, kepada nabi, lahum, nabi mereka. Ya. Siapa nabi mereka yang setelah Nabi Musa? Adalah Syamuel. Syamuel. Mereka mengatakan ib'as, apa? Bangkitkan atau kirimkan. Akim, ya. Apa? Adakan kepada kita, lana, untuk kita, malikan. Malikan ini pemimpin. Nuqatil, kami berperang. Ma'ahu, dengan nabi itu, dengan raja itu. Fi sabilillahi, di jalan Allah. Ngomong kepada Nabi Syamuel untuk mendatangkan siapa? Malikan itu raja. Kalau malakun artinya malaikat. Malakun artinya malaikat. Malikun artinya raja. Kalau milkun, kepemilikan, kekuasaan. Ya, beda ya. Tantazimu, yang mengatur, bihi, kalimatuna, ya, yang mengatur kalimat kita. Wa narji'u ilaihi bihi, ya, dengan itu, bihi dengan nabi tadi, dengan malik tadi. Wa narji'u ilaihi, dan kami kembali, artinya minta pendapat kepadanya. Kalau ada apa-apa kepada beliaunya, kami minta pendapat. Qala nabi lahum, Nabi Samuel menjawab, hal asaitum, bil fathi wal kasri, ada yang membaca hal asitum, apakah engkau itu mau, in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu, jika diwajibkan kepada kalian semuanya berperang, kamu boleh jadi tidak mau berperang nanti. Khabaru asa wal istifham li taqrir tawaqqu'i biha. Pernyataan ini adalah untuk memastikan terjadinya kalimat ini, jawabannya. Qalu, mereka menjawab, ya, wa ma lana alla nuqatila fi sabilillahi, kenapa kami tidak mau berperang di jalan Allah? Wa qad ukhrijna, sedangkan kami sudah diusir min diyarina, dari negara kami, wa banaina, dan diusir dari anak-anak kami, bisa babi, bisa bihim, dengan cara apa, anak kami itu ditawan, wa qatlihim, dan dibunuh. Wa qad fa'ala bihim dzalika, wa qad fa'ala bihim dzalika qaum Jalut, yang melakukan itu siapa? Kaum Jalut. Nanti ada, ya, di juz 3 itu. Di bawahnya nanti ada tentang masalah falamma fasala Talut, itu yang rinciannya. Ini mukadimahnya. Aila mani alana minhu, kami enggak ada masalah, enggak ada yang mencegah kami untuk berperang di jalan Allah. Ma'a wujudi muqtadihi, dengan adanya hal yang mendorong kami untuk berperang, yaitu apa? Diusir dari negaranya dan dipisahkan dari anak-anaknya. Qala ta'ala, maka Allah berfirman, apa? Ternyata mereka gimana? Falamma kutiba alaihimul qitalu, ternyata ketika mereka ini diwajibkan kepada mereka perperangan, tawallau, mereka ini berpaling, dari qital, wajah banu, dan mereka takut. Illa qalilan minhum, kecuali sedikit dari mereka. Siapa mereka? Wahum alladzina abarun nahra, dan mereka adalah orang-orang yang melewati sungai, ma'a Taluta, dengan Talut, kama sayati, sebagaimana akan datang penjelasan masalah ini. Wallahu alimun bizzalimin, Allah itu Maha mengetahui terhadap orang-orang yang berbuat zalim, famujazihim, maka pasti Allah akan membalasnya. Wa sa'ala nabiyyu, dan Nabi Syamuel tadi meminta kepada Allah, Rabbahu, kepada Allah, irsala malikin, mengutus seorang pemimpin. Fa'ajabahu, maka Allah mengijabahi Nabi Samuel, ila irsali Taluta, untuk mengirim mengirim raja Talut atau pemimpin Talut ini, ya. Jadi nanti ini masih panjang, ini nggak bisa diterangkan karena masih ada bawahnya lagi. Bawahnya lagi kita kita sampaikan pada ayat selanjutnya supaya tidak numpuk-numpuk keterangannya. Jadi dalam ayat ini disebutkan bahwasannya mereka ini mohon kepada
Nabi Samuel untuk diutus seorang pemimpin yang bisa memimpin mereka untuk perang. Tapi setelah diwajibkan perang mereka tidak berani. Nah, jadi dalam hal ini apa, Rek? Kalian kalau minta ya harus tanggung jawab. Itu dikasih harus, misalkan minta ijazah harus ngelakoni gitu. Minta-minta nggak diamalkan. Nah, ini biasanya ya ini nggak bagus. Ya minta sama Allah, misalkan minta ini dikasih, misalkan minta istri misalkan. Dikasih istri disia-siakan. Nah, ini Allah nggak senang. Ya kan? Ya, banyak begitu itu. Minta macam-macam lah, minta ini, minta itu. Minta rumah yang besar gitu. Dikasih rumah besar takut karena angker. Kan repot. Minta mobil yang mewah, dikasih mobil mewah, sumpek juga. Sedikit lecet, biayanya besar, sumpek dia. Nah, akhirnya, dan uang pas-pasan. Minta uang banyak, juga bingung dia. Banyak orang minta sumbangan. Wah, jadi ini pokoknya ada ya. Jadi nanti karakternya seperti ini mereka. Ketika mereka minta dikasih, nggak mau perang. Gitu. Dan sebelum saya tutup, di sini kan begini. Kenapa mereka mau perang? Karena mereka punya alasan. Alasannya apa? Mereka diusir dari tanah mereka. Jadi sesungguhnya penderitaan yang diberikan Allah kepada manusia itu banyak sebagai motor pendorong orang untuk berbuat baik. Contohnya seperti dunia itu tidak ada yang sempurna kenikmatannya, sebagai pendorong untuk menuju kenikmatan sempurna itu surga. Nggak ada kenikmatan sempurna siapapun. Jadi presiden, jadi menteri, jadi pejabat, apa nggak dikira nggak banyak pikiran? Sama. Kalau pejabat kan pikirannya kemaslahatan apa bawahnya. Kalau karyawan pendek kan nggak mikir itu, yang dipikir apa, gajinya kecil kan gitu, kapan naik kan gitu, sama-sama mikirnya kan. Kapan bisa banyak uang, bisa gimana? Sama mikirnya, penting kan ada yang dipikirkan gitu maksudnya. Paham enggak? Itu. Jadi semua makanya pendorong kita untuk menuju surga. Kalau di dunia nggak akan menemukan kenikmatan yang murni dari penderitaan, maka surga ada tempatnya. Oh, gitu. Orang itu sebelum menikah ya rata-rata itu memiliki goncangan yang kuat, ittirob. Jadi kata-kata sakinah itu dari kata-kata sikin. Sakinah itu tenang setelah iltirob, setelah adanya kegoncangan yang kuat. Jadi kalau orang itu sudah nggak kuat, gelisah apa, itu harus menikah, memang harus nikah. Obatnya hanya nikah. Jadi baru sakinah. Kan sikin kan apa? Ketika ayam disembelih itu kan sebelum mati kan apa? Gini. Habis itu tenang, diam karena mati. Sakinah itu dari situ. Seakannya sekunu kan, tenang kan, tapi setelah mengalami kegoncangan, sikin, menyembelih, ada goncangan ya, sama apapun kalau dikupasan juga, jadi mengalami kegoncangan, baru sakinah. Jadi nikah itu adalah menenangkan setelah terjadinya gelisah, itu rata-rata memang. Jarang orang yang nikah langsung nikah ya, tapi nggak mood. Itu kan jarang, pokoknya nikah mesti ada apa kepingin apa gitu, itu biasanya ya. Dan itu saya sering mendapat seperti, saya ada guru juga di pondok itu dulu stres, dia ngomong sama saya waktu saya stres ya, dia nggak ngomong itu ya pas mengalir gitu ya, saya waktu saya stres karena nggak nikah itu, saya kemersi apa lalu begitulah gitu. Jadi stres dulu dia, meskipun akhirnya dapat istri yang cantik kan, tapi kan stres dulu dia. Waktu itu ya bahasanya bukan kok stres itu kayak depresi, gila, enggak, artinya mikir nggak nikah gitulah bahasanya. Itu rata-rata. Ada cerita ya, saya ada cerita dua untuk masalah ini. Di Syria ini yang cerita Ustaz Mudawi. Beliau punya teman di Syria, orang Cina kalau nggak salah. Dulu kalau ujian nilainya selalu 90 gitu, 80. Suatu ketika nilainya itu anjlok. Dan dia itu murung gitu. Murung. Kenapa kamu kok murung, nilaimu jatuh? Saya mau nikah loh gitu pengen. Akhirnya harus nikah dia. Pulang obatnya nikah, nggak ada lagi. Dia pulang, setelah pulang dibawa istrinya kuliah lagi di Abu Nur itu di Mujamma Syekh Taru. Setelah itu apa, nilainya melejit lagi, Rek. Oh, iya itu. Ada saatnya itu. Bukan pacaran ya, menikah. Sudah nggak nyaman hidupnya, sudah nggak tenang. Sudah bingung ya. Kalau belum bingung berarti belum saatnya. Kalau sudah kepingin sekali gitu kan, baru itu nikah itu. Akhirnya dia nikah sukses.
ada juga anak hatiki. Ya, tasmek ke Buya ini. Dia ini masih semester 3 apa 4 ya. Semester rendah kok. Itu nikah sama-sama Awin juga. Sesama hatiki dia. Ya cinta lokasi gitu. Dia nikah sesama hatiki. Saya tanya, "Kamu kok nikah cepat itu kan?" "Iya, saya ini Ustaz, nggak bisa tenang hidup saya. Saya itu hidup saya termenung, tidur terus di rumah. Pokoknya lemes, pokoknya gitu. Saya itu nggak mood apa-apa." Akhirnya sama orang tua diperbolehkan nikah. Dia sudah hafal Quran, mondok di alumni Munawariyah itu. Sama Buya cuma sekitar juz 12 nggak sampai. Ini yang masalah, habis nikah malah nggak bisa fokus karena dia sudah keluar, Buya masih di Ma'had waktu itu, masih pengasuh. Jadi nggak bisa rutin datang. Itu juga masalah kan? Ya, maksudnya nggak begitu. Tapi ya masing-masing punya zuruf ya, kondisi yang berbeda-beda. Jadi kesimpulannya apa? Ada yang mendorong dia. Gara-gara dia sumpek akhirnya nikahan gitu. Kalau nggak sumpek nikah kan bahaya. Dunia punah ini kan. Populasi manusia punah ini nanti. Kan repot kalau populasi manusia ini punah. Nah, jadi seperti itulah. Jadi banyak hal-hal yang menurut kita itu nggak baik, tapi pendorong untuk menuju kepada kebaikan. Itu yang harus diingat ya. Maka dari itu kita harus pandai-pandai menjadikan masalah sebagai sebuah karunia. Oh, begitu. Banyak orang sumpek, akhirnya banyak zikirnya. Lu kan bagus itu. Banyak orang itu nggak punya potensi keilmuan, akhirnya dia menggali potensi akhlaknya. Lu ini kan bagus. Jadi jadikan penderitaan menjadi sebagai sebab mendatangkan kenikmatan. Loh begitu mestinya. Jangan jadikan sebuah ujian, penderitaan sebab kita menjadi orang yang terpuruk. Wah, itu keliru. Ini pasti ngajinya ngantuk ini. Wah, kita harus mampu menggali potensi dari berbagai macam segi. Itu. Ini cerita. Jadi banyak hal-hal yang kita anggap negatif, tapi itu adalah sumber energi positif. Bagaimana bisa menjadi positif kalau nggak ada negatif? Baterai itu nggak nyala kalau nggak ada negatif positif. Sama kamu dihina orang, caci orang, sebagai dasar motivasi karunia itu. Oh, dia menghina saya, berarti saya itu diperhatikan sama dia kan? Berarti orang penting kan gitu. Gitu, Jadi ada orang ini, salah satu syekh tanya, "Syekh, tolong saya bawa tempat yang nggak ada orang yang layak sudun, nggak hasud, layak tabun, nggak riba, layak godun, nggak benci, nggak marah. Ayo sini tak ajak." Diajak, diantar, ternyata diantarkan di kuburan. Ini tempatnya, nggak ada orang hasud, nggak ada orang benci, nggak ada orang iri, nggak ada orang marah. Ini kuburan tempatnya. Saya terkesan sekali. Iya benar itu. Mana ada tempat yang seperti itu? Nggak ada. Wah benar. Dinikmati aja. Gitu. Yang penting kamu jangan berbuat jelek. Ya, harus selalu husnudzon kepada Allah. Gitu. Bahkan Allah sudah memberikan kita informasi kan. Kalau kamu nggak suka dari pasanganmu sesuatu, fa in karihtumuhunna, konkret tuh, fa asa an takrahu syai'a, boleh jadi yang nggak kamu senangi itu sebagai sumber khairan katsira. Fa asa apa? Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi fi syai'a yang nggak kamu senangi itu khairan katsira. Oh, gitu. Paham tak kira? Jadi nggak ada kenikmatan yang sempurna, nggak ada. Ya, oleh karena itu kita harus bisa menikmati penderitaan. Kita harus bisa mampu move on dari keterpurukan. Kita jadikan musibah sebagai sumber karunia. Kita jadikan kekurangan sebagai potensi untuk menggali kelebihan kita. Gitu. Bukan sebagai orang yang sembah lo ya begini tidak. Nah, Allahu sanaduna, Allahu rajauna, Allahu thiqatuna. Gitu. Allahu ma'ana, Allahu latifun bi khalqi. Wallahu alam bisawab. Ya.